Hai Sobat Juara, bagaimana kabar Sobat Juara semua? Pada kesempatan kali ini, saya Alifa Aulia Salsabila akan mengajak Sobat Juara untuk bisa melihat bagaimana kegiatan tahfiz Quran yang ada di SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung. Para murid di SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung melakukan kegiatan tahfiz Quran dengan pembagian kelas yang didasarkan pada kemampuan. Kemampuan yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk menghafal dan kemampuan untuk membaca Al-Quran Braille. Untuk waktu pelaksanaan kegiatan tahfiz ini dilakukan secara bergantian di hari Senin setelah selesai pembelajaran di kelas jadwal untuk kelas 4 MDVI dan SMP MDVI. Di hari Selasa, jadwal kelas 1, 2, dan 3 SD, dan 5 SD. Hari Rabu, kelas 4 SD dan di hari Kamis kelas 5 MDVI dan SMP. Kegiatan tahfiz ini dilaksanakan selama minimal 30 menit untuk setiap kelas. Media yang digunakan adalah Al-Quran Braille dan audio, sedangkan metode yang digunakan adalah metode talaki, atau dengan membacakan satu ayat oleh guru lalu ayat yang bacakan itu diikuti oleh peserta didik. Salah satu kesulitan peserta didik di SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung dalam menghafalkan Al-Quran adalah kemampuan untuk membaca Al-Quran Braille yang masih kurang, sehingga hal ini memerlukan pembelajaran tambahan. Sobat Juara, saat ini saya sedang bersama Pak Sumardi. Kita akan menanyakan bagaimana sih kegiatan tahfiz Quran yang ada di SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung. Bapak, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya pada hari ini. Silahkan, apa yang bisa dibantu dan mungkin ada yang dibutuhkan dari informasi dari Bapak saya. Iya Bapak, jadi saya ingin menanyakan di SLB Negeri A Pajajaran Kota Bandung ini kan kemarin saya mengambil beberapa gambar ketika Bapak sedang mengajarkan tahfiz Quran. Itu untuk pembagian kelasnya sendiri bagaimana Pak? Ya. Sementara waktu itu diawali kronologisnya ketika kita mengadakan eskul, disatukan antara dari kelas 1 sampai kelas 6 itu disatukan. Ternyata mereka mempunyai kemampuan hafalan yang berbeda-beda gitu ya. Ada yang MDPA, kemudian hafalannya lebih banyak dari yang LB-nya. Setelah itu Bapak umumkan saja siapa yang mau mendapatkan pelajaran tambahan untuk hafalan. Mari kita ini gitu ya. Akhirnya semuanya daftar. Nah, setelah diketahui kalau disatukan ternyata susah. Nah, ternyata Bapak punya inisiatif sendiri, maka dikelompokkan berdasarkan kemampuan. Kemampuan hafalan. Kemampuan hafalan dan kemampuan untuk mengakses Quran Braille. Ada yang bisa, ada yang tidak kan begitu. Sehingga berdasarkan kemampuan gitu. Jadi yang banyak hafalannya, yang bisa hafalannya lebih tinggi suratnya, ya kita kumpulkan pada kelompok yang lebih tinggi. Gitu. Terkait pelaksanaannya dilaksanakan hari apa saja Pak? Nah, maka pelaksanaannya itu berdasarkan kemampuan, sehingga dari hari Senin itu sampai hari Jumat itu terisi semua. Dan bahkan misalnya nih salah satu contohnya di hari Senin itu kelompoknya kelompok kelas 3 HK, kelas 4 HK, di antaranya. Nanti di hari Selasa terisilah untuk kelas 1 dan sampai kelas 3. Nah, kelas 3 kan hafalannya baru surat-surat yang pendek gitu kan ya, dari pendek. Nah, di situ pengelompokannya. Nanti Selasa siangnya ada yang agak besar yang sudah bisa baca Quran Braille. Selain hafalannya kita berikan tata cara untuk menulis Quran, membaca Quran Braille, supaya nanti tujuannya dia menghafal sendiri, tidak ketergantungan kepada dibacakan saja. Nah, itu salah satunya.
Rabu juga begitu, Kamis juga begitu, semuanya ada isinya. Oh, jadi pembagian kelasnya itu berdasarkan hafalan dan kemampuan untuk membaca Al-Quran Braille juga. Nah, berarti kan Al-Quran Braille ini menjadi salah satu media untuk mempelajari atau menghafalkan Al-Quran. Selain Al-Quran Braille, ada lagi media lain yang digunakan? Ya, paling audio yang entah dia pakai HP, entah dia pakai speaker box, itu kan sudah banyak macam audionya. Nantinya pakai pendengaran lah yang hafalannya. Gitu. Kalau ini talaki yang saya pakai, dengarkan Bapak gitu. Metodenya talaki ya? Iya, dengarkan Bapak, kemudian apa yang dia sudah hafal kita koreksi, gitu. Jadi untuk apa yang dia sudah hafal kita koreksi. Misalnya itu salah satu contohnya. Itu kelas berapa itu? Kelas 8 akar. Ya dia banyak hafalannya, tapi karena kurang teliti dalam mendengar, sehingga banyak huruf-huruf Al-Quran yang tertinggal atau yang tersikat, sehingga kita sempurnakan hafalannya. Oh, bukan begitu hafalannya, yang ini yang benar, maka kita contohkan. Biasanya begitu. Termasuk juga untuk memberitahu seperti makhorijul huruf, hukum-hukum bacaan. Iya, itu menggunakan metodenya talaki untuk teman atau untuk peserta didik di SLB Negeri Pajajaran Kota Bandung. Iya. Nah, tadi Bapak tadi sempat menyebutkan salah satu kesulitannya adalah kemampuan untuk bisa mengakses Al-Quran yang masih belum sama gitu semua. Gak semua bisa Quran itu harus ada pelajaran tambahan. Kalau pelajaran dalam KBM saja nggak terkejar ketika mempelajari Quran Braille. Apalagi huruf A B, Pak. Makanya selalu Bapak memberikan menawarkan diri. Sebetulnya bukan mereka yang meminta, Bapak yang menawarkan diri dalam diumumkan siapa yang mau belajar, ayo gitu kan. Nah, jadi semuanya daftar. Jadi nggak pakai material gitu, artinya bukan les privat seperti orang-orang yang lain gitu kan. Nah, biasanya kalau musik, kalau yang gitu kan orang tuanya yang minta tuh saya mau les musik gitu kan. Kalau Quran kan memang agak susah, ya dikomersialkan sulit. Maka kita lah yang menawarkan mereka untuk mempelajari Al-Quran itu, baik yang hafalan maupun yang membaca. Saja. Dan kita membuatnya metode itu bukan metode jenuh. Jadi dibuat enaknya atau senyamannya, gembira lah gitu. Dan saat itu tidak tegang seperti orang-orang yang ayo baca ini, baca ini. Kita buat relax. Ya. Nah, Sobat Juara, itu tadi beberapa informasi dari Pak Sumardi terkait kegiatan tahfiz Quran yang ada di SLB Negeri Pajajaran Kota Bandung. Bapak, terima kasih sekali atas informasi. Nah, itu tadi gambaran mengenai kegiatan tahfiz Quran yang ada di SLB Negeri Pajajaran Kota Bandung. Semoga apa yang tadi sudah sama-sama kita saksikan dapat menjadi inspirasi dan motivasi untuk kita semua. Terima kasih.